Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa bi barakatuhi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhu. Faslun bil hawalah. Pasal tentang hawalah. Hawalah ada yang baca hiwalah, tapi lebih afsah. Hawalah tentang pemindahan piutang, utang, pemindahan utang yang terjadi antara tiga orang, A, B, C. A utang pada B, kemudian A punya piutang kepada C. Jadi si A ini umpamanya dia utang juga, piutang juga, ya. Dia utang, dia juga punya utang. Nah, untuk membayar utangnya, piutangnya, ya, dialihkan, ya, dialihkan utangnya, dialihkan kepada yang dia punya piutang, yang dia utangin. Jadi dia sifatnya yang sering, ya, ada utang, ada piutang. Dia punya utang dan dia utangnya. Lalu B pokoknya yang utang, nah dia yang minus. Lalu C plus, yang punya piutang, nggak punya utang. Paham nggak? Orang punya utang kepada seorang, dia punya utangnya orang, jadi tidak bahasa kita, utang saya apa saudara, ya, kalau naginya masih itu, dia utang pada saya, itu bahasanya. Ya, tergantung yang mau dimilai piutangnya, mau nggak dia? Ya, kalau dia mau, ya terjadi. Kalau yang punya utang, nggak usah ditanya ya, nggak usah diminta redonya. Yang dia cek tadi deh, nggak harus minta. Nah ini kamu mau nggak kalau ntar bayarnya sama dia? Nggak usah ditanya gitu, ya. Nanti dia ntar bayar, siapa aja yang mengutang situ, ya. Kalau yang itu perlu, yang utang itu dia perlu ditanya redonya. Mau nggak utang saya pindah sana? Kamu lagi siapa? Pada nggak mau, nggak jadi, ya. Katanya, ntar juga bayar gitu. Susah dia mengerjakan dan sebagainya, sehingga dia nggak mau, kan, untuk seperti itu, ya. Itu kesimpulan seperti itu, ya. Orang yang berhutang juga, tapi dia punya piutang, ya. Ada orang hutang ke dia sendiri punya hutang, terus hutang dia, ya, dialihkan kepada orang yang berhutang sama dia, sehingga dia bebas, gitu, dia bebas. Tasihu hawalah bisi ghatin, ada footnote nomor 1. Al hawalah bifatiha absah min kasriha, itu lebih fasih daripada kasroh, lebih fasih daripada hawalah lebih fasih daripada hiwalah. Hawalah wahia disigoti dengan sigot artinya dengan sigot apa coba, ungkapan, ya, ijab dan qabul. Wahia ijabu minal muhil, yaitu ijab penyerahan. Ka ahal tuka ala fulanin bidainil ladzi laka alayya, seperti ahal tuka, aku pindahkan kepada engkau ala fulanin,
atas si fulan, ya. Bidainil ladzi, dengan hutang yang melaka, ya. Hutang yang untuk engkau alayya atas aku, artinya hutang yang aku punya yang engkau menjadi piutangnya. Ulaka itu milik, ya. Kalau ala beban buat dia. Ini kata yang punya utang, ya. Kata yang punya utang, ya. Saya alihkan kepada engkau ala fulanin, saya alihkan engkau ala fulanin atas si fulan. Kamu saya pindahkan ke si fulan. Bidainil ladzi, dengan hutang yang laka, yang milik engkau, alayya atas aku. Bahasa kita, piutang kamu yang saya utang pada kamu, saya pindahkan. Au naqaltu haqqaka ila fulan. Ini lebih simpel. Naqaltu, aku pindahkan hak engkau kepada fulan, ya. Aku pindahkan hak engkau pada fulan, hak engkau pada aku pindahkan pada fulan. Jadi nggak ada kepada aku lagi nanti. Au ja'altu mali alaihi laka, aku jadikan mali, hartaku, alaihi atasnya, laka untuk engkau. Itu bahasanya seperti itu, ya. Untuk ijabnya begitu. Aku menjadikan harta aku alaihi, yang ada padanya itu atasnya, atas ya si fulan, laka untuk engkau. Jadikan untuk dia. Itu ijab namanya. Wa qabul, dan qabul, penerimaan. Minal muhtal, dari muhtal, orang yang dipindahkan dari itu, bila taklik, tanpa ada kaitan, nggak ada taklik, nggak ada ketergantungan, nggak ada syarat apa-apa. Taklik, ada istilah taklik itu, taklik, talak, ya, taklik talak. Nah itu kalau nikah taklik talak. Talak yang digantungkan, talak yang digantungkan. Ada sesuatunya baru jatuh talak kan. Jika saya gini kan itu jatuh. Jika saya begini, maka jatuh talak saya. Nanti kalau memang benar begitu, nggak payah ngomong lalu dah. Ya, kalau memang kejadian maunya nggak kasih nafkah berapa? 2 bulan. Betul-betul. Nah, otomatis jatuh dah. Namanya talak yang digantung. Taktik. Ini tak itu tergantung. Ada gantung. Dia tinggal nggak pakai gantung. Nggak ada yang menggantungkan, nggak langsung tuh. Wa yashihu bi ahalani, dan sah bi ahalani dengan ahalani. Mengatakan kalimat ahalani telah memindahkan kepadaku. Wa biridho muhilun wa muhtal. Jangan dengan ridhonya muhil dan muhtal. Dia 2 orang nih, ya. 2 orang yang keriduan, dia setuju, dua-duanya setuju, ridho. Wala yustaratu ridhol muhal alaihi, dan tidak disyaratkan ridhonya al muhal alaihi,
orang yang dipindahkan atasnya, artinya orang yang ketiga nggak perlu, nggak disyaratkan redonya dia tadi, ya. Seperti tadi saya contohkan A, B, C. A hutang kepada B, A punya hutang pada C, gitu. Nah ini antara A dan B itu terjadi hawalah, pemindahan hutang, ya, pemindahan hutang si A kepada B mau dipindahkan, gitu. Sehingga nanti B nagihnya gitu, mintanya bukan kepada A lagi. Nah ini tidak disyaratkan redonya si C, nggak ada syarat C harus redo, enggak, mau redo bukan nggak redo itu kan, ya. Penting A dan B ini terjadi, karena C ini ya pihak tiga yang punya hutang, ya, kalau siapa aja bayarnya, nggak disyaratkan untuk redonya dia, ya. Ada istilah kalau C nggak redo nggak jadi, nggak bisa. Wa yazimu biha al-hawalah dainu muhtalin muhalan alaihi, dan wajib, lazim terjadilah hawalah itu hutang si muhtal, ya, berpindah atasnya. Fayabra'ul muhil bil hawalah andainil muhtar, maka bebaslah si muhil itu dengan hawalah tadi, pemindahan tadi, dari hutang kepada si muhtar, ya. Jadi bebas dia, terbebas si muhil, ya, dengan adanya pemindahan itu hutang dia. Wal muhalu alaihi andainil muhil, dan bebas juga muhal alaihi, bebas dari hutang kepada si muhil, ya, itu muhil. Jadi si C bebas dia daripada A, cuman dia kepada B, gitu, ya. Si A bebas dia dari hutang kepada si B, kemudian C bebas dia dari A, gitu. Cuman si C dia hutang kepada si B akhirnya, gitu. Sementara si A nol dia, ya. Wa yatahawwalu haqqal muhtal ila dhimmatil muhal alaihi ijma'an, dan berpindahlah hak si muhtal ila dhimmatil muhal, kepada tanggungan muhal alaihi yang berhutang itu, ijma'an, secara ijma disepakati berpindahlah apa namanya hak si muhtal kepada muhal alaihi, ya, muhal alaihi yang tadi berpindah kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini lah apa namanya. Kalau utangnya beda gimana sih? Kalau utangnya beda jumlahnya. Kalau beda jumlahnya, yang kelebihannya kembaliin. Kalau kurang tambahin, ya. Kalau hutang si A lebih sedikit kepada B daripada hutang C kepada si A, gitu kan? Nah, itu kan kelebihannya ya buat si A. Sebaliknya kalau A hutangnya kepada si B banyak kan, sementara dia punya hutang kepada si C, nggak cukup gitu untuk dipindahkan, tuh nggak cukup. Ini tambahin, ya, tambahin kan, kekurangannya gitu aja, nggak bisa otomatis itu, ya. Dan ada yang tunggu juga, dan dia hutang sama jadi bisa kagak mau dia, ini bisa kagak mau dia, dan nggak mau si B namanya. Si A punya hutang kepada si C bawahnya 100,
Sementara B A punya utang kepada B 150, lah kagak mau B. Cuma 100 soalnya tambahin gitu. Bisa dia begitu caranya. Kalau pas sama-sama tinggal kurang gitu. Ada waktu yang ditentuin nggak kayak? Ada waktu, maksudnya waktu yang ditentukan gitu. Misalkan kayak tadi kan waktunya misalkan berapa minggu atau apa gitu. Itu tergantung itu ya. Kalau umpamanya dia kepada si B waktunya kapan, sementara dia punya piutang kepada C kapan, itu kan mesti diredoi oleh si B, diminta redonya. Kalau umpamanya si A utang pada B umpamanya tinggal seminggu, sementara piutang dia masih C 2 minggu gitu kan, tergantung si B mau nggak gitu terima. Artinya kalau sama kepada C lambat gitu kan, seperti itu. Atau sebaliknya si A ini udah lebih dekat. Kalau itu sih kalau tidak lagi, lagi udah enak, ya dia langsung bayar kan. Bisa-bisa kagak ganti dah, dia waktunya lain, seperti itu.